Close Close friend. friend. Close friend. Close friend. Gini lagi. Hey, what's up gengs? Balik lagi sama gua Ical Tanjung. Oke, jadi di sini gua kedatangan temen gua nih, coy. Yang itu, lu kenalin dulu dong, siapa lu dong? Gue nama beken, nama panggung, nama apa nih? Banyak ya kalau Nama nama. kartu keluarga. Yes, yes. Cliff, ada Cliff di sini. Kebetulan temen Ical udah lama juga dari semana Ical? Gua kenal 2017 ya. 17. Udah segini. Udah segini kalau dari jauh mah. Iya. 2017. Ya, jadi gua kenal Cliff ini dari tahun 2017. Ya, gua sedikit cerita. Numpang ngerokok. Jadi gue kenal Cliff ini di tahun 2017, tepatnya waktu itu lagi bukan acara sih, lagi apa sih ya, main iseng aja, main futsal gitu. Karena kita mempunyai hobi yang sama, cuy. Hobi yang sama. Tapi dia lebih jago daripada gue futsal aja. Nomor jago 4 relatif, cuy. Gitu. Terus yang enggak relatif apa? Jelek lah. Kalau cakep relatif anjing. Kalau jelek kan udah pasti mutlak. Iya, jadi tahun 2017 gua kenal Cliff. Oke, langsung aja dah to the point. Gue di video kali ini tuh gue pengen ngebahas masalah close friend. Close friend. Close friend di Instagram. Oh, Instagram. Soalnya kalau close friend di artian asli kan teman dekat. Teman dekat. Tapi banyak orang yang mungkin menyalahgunakan atau bisa dibilang kayak lu tuh menutup apa ya, aib. Dalam arti lu temen gue nih, cuman lo doang yang tahu aib gue, yang lain nggak boleh. Nah, sudut pandang lo itu tentang close friend ini kayak gimana? Kalau gue ya, kalau gue pribadi soalnya nggak punya close friend, Cal. Oh, lo nggak punya? Gue nggak punya, gue nggak pernah bikin close friend. Dari dulu pun kalau gue sering dibilang, maksudnya kayak apa tuh? Bikin close friend lah, seenggaknya biar kalau lo mau ngepost yang apapun itu ya nggak masalah gitu loh. Cuman kalau gue pribadi, soalnya prinsip gue ya, kalau menurut gue, intinya menurut gue, kalau menurut gue pribadi, kalau gue mau ngepost apa ya gue posting aja. Kan banyak orang yang ngerasa nih, aduh gue udah ngepost 2 video tadi, gue udah ngepost 3-4 video tadi, kalau gue ngepost lagi rame banget dong. Iya, ada yang ngepost kayak gitu kan. Jadi kalau gue pribadi sih ngerasanya lebih, kalau gue mau ngepost sih gue post aja. Post aja, jadi nggak mikirin orang lain gitu ya. Karena maksud gue ketika lo nge-follow gue, atau ketika gue nge-follow lo, atau siapapun yang kita follow, berarti kan intinya kita mau tahu tentang diri dia. Kayak misalnya gue nge-follow lo nih, gue mau tahu nih si Ical kesehariannya ngapainnya sih, aktivitasnya ngapainnya sih. Nah, gue nggak juga menuntut lo follow gue balik sebenarnya, karena kalau lo nggak mau tahu aktivitas gue nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Tapi banyak kalau gue posting aja. Iya, banyak banget temen gue, ya termasuk gue sih, gue juga pernah ngelakuin hal yang sama dengan orang-orang kayak close friend. Contohnya bagi rokok ya, Bang. Iya, Bang. Contohnya kayak tahun lalu lah gue putus sama mantan gue yang itu. Jadi sempat gue close friend untuk bisa dibilang manas-manasin lah. Friend pakai V. Close coba. Pakai F dong. Close friend. Close friend. Close friend. Kemarin. Lu harus bisa. Iya, benar. Close friend. Harusnya nggak bisa. Kalau menurut gue, berarti kalau teman-teman yang gue masuk ke close friend teman gue, berarti gue ngerasa, oh gue tuh dianggap sama teman gue. Kalau gue sih gitu, maksudnya positifnya gitu. Itu hampir semua orang sih opininya kayak gitu, Cliff. Kayaknya, gue masuk close friend nih, anjing lah, gue berarti udah sohib banget nih sama dia gitu kan. Bisa jadi udah sohib atau enggak, dia mengetahui atau menghargai keberadaan gue dan juga pengen gue tahu aktivitas dia. Berarti kan kayak sebuah pride aja sih, bangga juga sih gue kalau misalkan masuk di close friend temen gue, berarti jadi tahu tentang keberadaan gue gitu loh. Cuman kalau menurut gue pribadi yang kayak lo bilang, kalau masalah cross friend kebalik. Aduh. Jadi kalau masalah salah lagi. Jadi menurut gue kalau masalah si close friend ini, jadi kalau orang ngepost close friend sih lebih ke arah yang tadi gue bilang sih. Pertama misalkan dia ngerasa dia tuh insecure biasanya. Menurut gue pandangan gue, sudut pandang gue, dia ngerasa insecure karena gue ngepost udah banyak nih. Kalau gue ngepost lagi makin banyak nih. Orang ngeliatnya takutnya kayak ribet banget nih gitu. Pertama. Lalu selebgram gitu. Iya, takutnya kayak digituin. Yang kedua, dia pengen ngepost misalkan lagi berantem. Biasanya kan gitu kan, ada orang yang lagi berantem atau nggak gimana. Sama pacarnya gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Yang ketiga, bisa jadi dia lagi pakai pakaian kebuka kalau buat cewek. Bisa jadi. Tapi biasanya kan dia nggak pengen orang tahu gitu loh. Yang penting teman-teman gue aja yang tahu. Aja lah, iya, gitu. Biasanya kan kalau lu lagi ke Bali apa gimana,
takutnya pakai bikini atau gimana, nggak mau orang tahu. Yang keempat, pakai pakaian kebuka tapi laki. Iya, enggak dong, enggak ngaruh dong. Enggak. Yang keempat, Jadi aneh yang dong. keempat lebih ke arah ya mungkin ketika dia mau nyindir orang juga sih, bukan cuma berantem masalah sama pacar, tapi ketika misalkan ya, sorry, contoh. contohnya lo misalkan ngepost tapi implicitly lo nyindir gue. Kayak misalkan gue habis ngelakuin main bola terus nggak ngegolin dengan bagus misalkan gitu, malah nggak gol, harusnya gol 100% gol tapi gue nggak malah golin, tapi gue nyindir lo nyindir lewat story lo yang kayak nulis kayak goblok banget ya, tadi ada orang yang ngepost gini. Gue kesel dong, kan gue balas biasanya bisa jadi di close friend. Oh, jadi main balas-balasan lewat close balas-balasan kayak gitu, maksudnya nggak sehat juga sih. Iya benar. Iya, Tapi kan banyak juga. Gue nggak jago ngegolin gawang. Iya gitu. Futsal. Lebih ke bola soalnya. Oh, lebih ke bola ya. Bola yang lebih yang gede. Tapi menurut lu nih, kan banyak juga orang yang menyalahgunakan close friend nih, dalam arti kayak contohnya kayak misalkan lu party nih. Lo party, lo mabok, mungkin lo ekstasi atau lo narkoba itu dibuat secara nggak langsung kayak nih orang ini kan bener-bener privacy gue nih, kayaknya cukup orang-orang yang deket gue doang nih yang tahu nih. Itu kalau misalkan salah satu contoh gue nih, ini balik lagi ke contoh ya. Contoh gue minum nih, gue party sama temen-temen gue story segala macam. Party banget ya? Enggak kan contoh. Oh iya, tapi lo party banget sih. Iya sih, party banget dulu. Gimana? Ya, jadi gue nggak pengen nih followers gue tahu, gue cuma pengen tahu temen gue. Tapi beberapa ada teman-teman lu kayak apa sih lu kerja lu gini. Itu menurut lu gimana sih? Maksudnya kan banyak juga orang-orang yang mungkin ngeliat dari story, kehidupan lu nggak sesuai sama story men. Nah menurut lu close friend ini cocok nggak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu? Sudut pandang lu aja gitu. Sudut pandang. Kalau menurut gue pribadi sih, ketika orang itu doyan party atau gimana sebenarnya sih nggak masalah. Kalau di close friend pun berarti kan dia nggak tahu aktivitas dia yang sebenarnya gitu kan. Tapi dia berarti dia nggak ngepost di story aslinya dia, cuma di close friend yang buat party itu. Kenapa Cam? Gue kira lo. Iya, maksud gue gitu. Kalau dia emang pengen nunjukin party-partinya ya terserah dia kalau menurut gue. Cuma menurut gue kalau dia ngepost story party di close friend tujuan buat pamer, buat itu enggak tujuannya pamer. Maksudnya sorry nih, gue bukan ngomong apa-apa ya. Misalkan dia nggak mampu atau nggak bisa, tapi dia mau dipaksain tuh menurut gue enggak sih. Jadi memaksakan sebuah style ya. Iya, kalau gue situ arahnya. Cuman kalau emang dia mau ngasih tahu dia party ya nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Cuman kalau untuk yang obat-obatan atau sesuatu yang ilegal nggak usah lah menurut gue. Soalnya ada sih. Ada. Temen gue beberapa ada. Ketang nggak X? Iya gitu. Bahannya udah mulai gold. Tapi ads, selalu mouse. Iya mouse. Halo BNN. Sorry. Bapak nyali. Anjing. Silok juga. Bangsat. Halo Ali. Iya gitu. Enggak jadi polisi. Bapaknya enggak jadi. Sorry. Ada teman gue yang nggak jadi polisi soalnya. Soalnya banyak juga sih emang dari yang nggak usah jauh-jauh dari circle kita juga. Gue juga pernah ngalamin hal itu. Cuman gue nggak close friend, berarti nggak. Tapi ada bencong mana sih? Gimana? Ya gue juga pernah ngelakuin hal yang close friend gitu kan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan biar kena gitu. Ngelakuin hal yang close friend kayak contohnya tadi kan baru putus, gue buat manas-manasin mantan gue, dan gue juga pernah kayak close friend head on lah. Head on walaupun bukan kemampuan gue gitu. Lu paksain. Gue paksain. Nah sebenarnya itu gue juga dari situ mulai berpikir kayak gue nggak cocok di ranah ini gitu. Gimana caranya gue untuk menjadi diri gue sendiri. Tapi kebanyakan orang nggak be yourself gitu. Ya kan? Berarti emang close friend ini sebenarnya dari mereka itu yang nggak pede atau emang bener-bener bisa cuma buat mamerin doang gitu. Tapi kalau buat pamer sih mendingan dia sekali di story-nya Nah langsung. itu maksud gua. Ya berarti kalau emang pun dia untuk di close friend aja, menurut gue emang hidupnya begitu mungkin. Karena gue nggak menyalahkan juga orang yang hidupnya party. Nggak salah juga sih, menurut gue nggak salah. Nah yang salah itu yang memaksakan. Dia mampu, selama dia mampu, selama dia emang bisa, menurut gue nggak masalah. Kalau emang lo doyan gitu ya nggak masalah sih. Tapi yang dipermasalahkan ini loh yang nggak sesuai. Lu banyak banget masalah, lama-lama gue liat lu. Bener lu. Ini keresahan sebenarnya cuy. Keresahan banyak. Kalau misalkan tadi lu bilang kan SOS, SOS. Lu lagi dimalingin SOS anjing, bukan SOS dong. Apa tuh? S long iya. Emang bener, emang englong S. Los. Aduh. Dibalik. Gimana? Lu kalau ngomong yang benang Dor. Iya gitu. Yang benang Dor.
selagi dia mampu, selagi dia apa namanya? Nah, maksud gue yang bikin meresahkan banyak orang sebenarnya sih bukan cuma gue ya. Ketika lu bergaya nih, lu klub, lu shopping segala macem, tapi nggak sesuai sama kemampuan lu gitu. Itu mungkin ada saran-saran nih buat orang-orang yang kayak gitu nih dari lu nih, mungkin ada sedikit-sedikit kayak gimana? Kalau menurut gue bocor semua ini. Jadi kemarin gue juga sempat ngebahas di podcast, ada di salah satu podcast, gue ngebahas juga kemarin. Di podcast itu gue ngebahas tentang passion before fashion, cara. Jadi di situ ngebahas, kalau gue sih gue bahas sedikit lagi aja ngerangkum, karena passion before fashion ini kan sebenarnya ada di lagunya H2O, salah satu liriknya band H2O. Ada, dia itu ngebahas passion before fashion. Jadi kalau implementasi di zaman sekarang sih, lebih ke arah gini loh, Cal. Maksud gue, banyak orang yang nggak sesuai passionnya, tapi lebih mendahulukan fashion gitu loh. Jadi ketika fashionnya, ya intinya kayak gitu lah, lebih ke arah dia lebih pengen dipandang, entah pakai brand apa nih. Karena kan biasanya kan orang kan misalkan posting di sosial media lebih ke arah nge-tag ini itu nggak masalah sih, nggak masalah, gue nggak masalah banget. Malah gue pribadi pun, wah keren banget nih orang, gue ngerasa gitu, bener-bener gue ngerasa keren, nggak yang keren sarkas sih. Gue ngomongnya gini nih, wah keren banget nih orang gitu ya, nggak. Kalau sarkas beda. Keren banget. Ya beda dong. Iya. Main di nada doang, keren banget gitu. Jadi kalau gue lebih kayak gitu. Jadi kayak kalau gue pribadi, gue pun kalau lo ngelihat sekarang tuh gue lebih pengen kayak nge-self branding diri gue tuh, kayak pengen jadi diri gue sendiri aja. Nah, itu yang kebanyakan orang susah Klip untuk menjadi diri sendiri gitu kan. Karena yang kayak kita sempat ngobrol off the record ya kemarin ya, maksudnya nggak di kamera. Kita ngobrol kan, gue kasih tahu kayak kemarin tuh foto-foto gue bagus-bagus sih, Cal. Kayak foto-foto yang so ganteng gitu ya. Ya kalau menurut lo ganteng, menurut gue so ganteng lah, ibaratnya yang so ganteng, yang foto-foto motor yang keren bagus, keren yang keren-keren. Tapi gue baru sadar ketika orang tuh, maksudnya ketika orang ngucapin gue ulang tahun, Cal. Ketika orang ngucapin gue ulang tahun. Jadi ketika lu diucapin banyak kata-kata yang itu diri lo gitu. Iya, jadi orang tuh ngasih tahu, wah, ngeri juga nih. Panik gitu ya. Iya, maksud gue happy birthday Clip, semoga tetap sengklek gitu loh, kayak tetap rusak selalu gitu. Kayak ya intinya kayak gitu, itu gua gitu. Terus dia sampai tua. Terus kayak pandangan gue tuh, oh mindset orang tuh ya gue taunya gue yang bercanda gitu loh, Cal. Nggak serius, nggak so ganteng. Nggak so keren, nggak yang jaga image segala macam. Makanya di situ gue mikir kayak ya udah, gue mau ngasih tahu orang ya diri gue ya kayak gini. Yang gitu. Lucu, yang suka bercanda. Yang nggak gitu lucu ya. juga sih. Kalau lucu kan relatif. Yang mutlak kan lau. Kalau lucu kan relatif. Jadi tergantung orang gimana sudut pandangnya. Karena kan lu bercanda di tongkrongan sama lu bercanda di depan panggung atau gimana beda cuy. Makanya sama aja kayak lu bercanda sama orang-orang baru sama orang lama. Makanya di situ kayak gue pengen ngasih tahu ya udah, diri gue kayak gini. Ya udah, makanya gue di situ juga mikir yang kemarin gue ngejaga fit gue yang harus update dari Lightroom, di Visco, diedit, pokoknya diedit dulu baru gue posting. Iya, sekarang kayak video ya udah, gue nggak main warna nggak segala macam, ya cuma potong. Kelar. Iya, kayak gitu. Jadi buat lo yang pengen tahu dirinya Cliff ini, lo bisa follow Instagramnya. Apa untuk Instagramnya? Instagram akun keempat gue. Di banyak. Nggak boleh di Cliff Steph, atau lo kalau lagi nyari motor boleh di Garmon, boleh, atau rambut lo kayaknya di pada gondrong ya. Boleh di Barber Bronx, Barber Bronx ID. Masuk terus. Lagi mau nikahan, ada vendor foto. Waduh. Boleh. Jadi dia ini lapar, nongkrong di warkop aja. Ada Iya. Rambutnya kurang bagus, mau pakai pomade? Ada tuh, Steve Angel pomade. Iya. Jadi itu dia brand-brandnya banyak sih sebenarnya. Apa harus disebutin? Enggak usah. Enggak usah. Ya itu hanya ini aja kali ya. Nah, itu sampingan orang semua. Saya kerja sekarang kok udah gak ada duit. Gak ada duit, pengen nikah. Iya benar. Jadi nabung orang ada lawan ya. Oh, jadi lagi nabung? Ya enggak lah. Gimana ini terus? Berpaling gitu ya. Jadi untuk permasalahan close friend, pada intinya kalian juga bisa komen di bawah untuk keresahan-keresahan. Mungkin teman kalian ada yang menggunakan close friend. Gue tuh ngomong yang agak belibet, Bre. Gue bilang iya, boleh. Jadi mungkin buat teman-teman lo yang permasalahin soal close friend. Enak ya? Enak. Coba. Jadi buat kalian semua aja gitu. Gimana? Ulang. Serata gitu. Lo udah di otak udah ada nih katanya. Jadi buat teman-teman semua yang punya teman-teman yang dia itu sering menggunakan close friend. Jadi buat teman-teman semua. Lu udah berani bikin YouTube ya dengan cara lu ngomong kayak gini tuh. Tapi gue enggak, gue salut sama keberanian. Bukan masalah lu ngomong. Bukan skill ngomong, tapi lebih ke keberanian lu aja. Karena ya lu banyak lihat gimana sih?
Coba lu lihat. Banyak lu buka YouTube nih, lu cari orang-orang yang mungkin berpotensinya itu nggak di YouTube, Bre. Tapi lebih ke apa ya? Kalau lebih ke ikut kuis kali ya. Lebih ke ikut-ikutan. Lebih ke ikut-ikutan kayak contohnya lu tuh belum pede ngomong depan kamera, tapi lu mencoba untuk pede dan hasil tuh miss. Tapi emang yang namanya public speaking bisa dipelajarin, Cal. Iya sih emang. Bisa banget dipelajarin. Karena gue lagi ada ikut salah satu event pigeon gitu. Ya salah satu event lah, maksudnya bukan event sih, jatuhnya apa ya? Ajang lah, salah satu ajang. Di situ kan gue juga diajarin buat public speaking. Yang itu, sebutin. Enggak usah disebutin. Brother sister. Brother sister. Sama B. Ada. Gue lagi ikutin ajang. Di situ juga diajarin public speaking, gimana cara lo ngomong, gimana cara lo ngurutin materi-materi, gimana deliver lo ke orang lain gitu loh. Jadi yang penting kayak lo harus tahu dulu backline-nya tuh apa, garis besarnya apa, dan semua udah di otak lo gitu, kayak pembukaan lo gimana kayak. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini. Kali ini gue lagi sama Ical, kita lagi mau ngebahas nih soal ini bla 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 bla. Nah, itu kalau bisa juga lo enggak bisa kayak gitu kayak enggak mikir ya. Kalau tuh kayak udah. Jadi daripada lo mendingan diem gitu. Gitu. Nah, makanya ini udah beda-beda topik sih sebenarnya. Ketika orang-orang yang nggak pede ngomong depan kamera, tapi kenapa mereka tuh nggak coba untuk ngomong depan kaca dan belajar gitu? Dan menurut lu untuk orang-orang yang kayak gitu harusnya gimana gitu? Jadi kalau menurut gue sih, kalau untuk orang-orang yang sebenarnya nggak pede depan kamera tapi mereka pede buat ngobrol depan kamera atau memaksakan, menurut gue salut, Cel. Salut banget gue, karena itu sesuatu yang susah, cuy. Kayak lo disuruh buat lompat yang even though itu pun sebenarnya nggak masalah, tapi lu berani buat lompat, yang aman sebenarnya. Tapi ini berani buat ngomong, gue nggak masalah banget. Kalau gue sih intinya, gue nggak masalah sama orang-orang yang berani atau pede depan kamera. Tapi kalau gue sih lebih ke stop making stupid people tuh famous gitu. Kayak apa sih? Ya kan banyak kan tuh orang ngomong kayak gitu. Males banget, cuy, kalau lu ngeliat, maksudnya konten-konten yang maksudnya yang bercandanya apaan sih, anjing gitu loh. Kurang gitu. Iya. Lalu kurang ya. Jangan terlalu dipaksain. Sudah terlambat. Anda sudah terjebur. Kamu telat. Maksud gue tuh buat orang-orang kayak gitu kan banyak banget nih. Contoh kayak kemarin kita tonton siapa? Eki Firdaus ya. Eki Firdaus tuh. Tapi bohong ya yang gitu. Lu udah nonton belum sih? Enggak. Ntar gue kasih tau abis ini. Jadi dia tuh emang gue nggak pengen punya musuh sih di sini. Enggak mau. Kalau nanti abis ini lu berantem, gue nggak ikut campur. Gue nggak tahu. Tapi kayaknya keren banget. Cari aman. Iya betul. Jadi dari dia ini emang apa ya, bisa dibilang kalau gue di sini bukan ngejudge, tapi gue menilai sebagaimana opini gue yang terucap gitu, maksud gue. Banyak orang dari situ kayak komen tuh beberapa ada yang lucu bang, gini, lu nggak cocok jadi ini, lu nggak kayak ngejudge banget gitu. Nggak masalah sih. Apa gue nggak tahu sih maksudnya dia gimana. Yang penting kalau menurut gue, pandangan gue, kalau dia berani di depan kamera berarti dia hebat, siap gitu. Jempol. Cuman kalau emang dia konten sampah, menurut gue ya tergantung, mungkin emang target market dia target yang sampah-sampah. Tapi enggak juga sih, kalau dia gua akuin dia bikin konten yang bermanfaat berarti bagus, berarti dia berani. Kalau misalnya ngomong mengira berarti bagus, menurut gue sih nggak masalah gitu. Wes lah, pokoknya gitu aja gengs. Jadi pokoknya pada intinya pembahasan kali ini tentang close friend cukup sampai di sini, dan mungkin kalian bisa komen-komen di bawah untuk keresahan-keresahan yang selanjutnya tentang media sosial, karena di sini kan kita juga termasuk membahas media sosial ya. Kalian bisa komen di bawah keresahannya apa tentang Twitter, Instagram, Facebook, segala macam. Mungkin kita bakalan kasih sedikit saran, apa yang kita bisa kasih saran. Iya, saran dari pola pikir kita sih, lebih ke arah dari sudut pandang kita. Lebih opini kita aja toh, dan kita di sini bukan ngejudge orang yang di luar sana atau kita ngejudge teman-teman kita, enggak. Kita hanya benar-benar mengeluarkan seluruh opini kita untuk ngebahas masalah close friend ataupun pembahasan lain nanti. Oke, mungkin di next video gue bakal undang klip lagi untuk membahas media sosial lain yang mungkin meresahkan kalian semua. Kalian tetap bisa komen di bawah boleh untuk keresahannya. Oke? Yaudah, pokoknya gitu aja videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video. Peace.